Halo teman-teman, kita menjawab lagi pertanyaan yang belum terjawab di YouTube ya. Ini kemarin gue bikin video tentang hmm, emas fiktif nih, mengenai emas fiktif. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya di YouTube. Silakan teman-teman berkomentar di semua video gua. Kita negara demokrasi dan bebas berkomentar ya. Oke. Ibu Anggi Harta, Bang, please jawab Bang. Misal kita dapat bukti potong bulanan BP21 dari suatu instansi, tetapi saya nggak pernah kerja di situ. Oke, nggak pernah dapat duit dari tempat itu. Nah, itu gimana ya Bang? Sementara bukti potong A1 dari tempat kerja yang memang saya bekerja, di situ sudah keluar bukti potongnya. Oke, satu, pastikan, ingat-ingat, benar ya? Benar ya, tidak pernah dapat bukti eh, dari situ. Karena gini, guys, sangat kecil kemungkinan Cortez itu salah. Ya, Cortez itu sangat sangat kemungkinan besar itu betul. Memang betul di sana tuh pihak sana menerbitkan bukti potong. Oke. Yang kedua adalah cek lagi ke istri dan anak dan tanggungan lainnya. Nah, mungkin mereka yang dapat bukpot tetapi masuk ke SPT Anda, gitu ya. Kadang-kadang memang gitu tuh. Kadang-kadang tanggungan kita, bupotnya dia kok muncul di kita. Nah, itu kadang-kadang begitu juga ya. Nah, kalau ternyata sudah betul, nah maka akui saja dan proses selanjutnya. Kalau ternyata salah, nah kalau ternyata salah ya, ada dua opsi. Opsi satu adalah mungkin hubungi AR ya, hubungi AR minta dicabut atau batalkan bukpot tersebut. Bukpot tersebut. Opsi kedua adalah tetap diakui dan diproses SPT-nya. Kalau ada kurang bayar, maka terpaksa dibayar. Oke. Selanjutnya kirim somasi. Kirim somasi ke perusahaan yang menerbitkan bukpot tersebut. Ya, minta ganti rugi. Gitu. Jadi kalau lu ternyata bayar SPT ini, anggaplah lu gara-gara bukti potong itu lu mesti bayar 1 juta gitu ya. Ya udah lu somasi dia lu suruh bayar 10 juta gitu loh. Mesti membayar biaya bensin gua, biaya stres gua, biaya biaya apa gua mengalami beban hidup gara-gara bukti potong ini gitu ya. Ya nggak usah gede-gede, 1 juta suruh bayar 10 juta gitu ya, atau 2 juta gitu. Karena kurang ajar itu kalau begitu ya, bikin bukti potong atas nama kita, padahal nggak ada transaksi itu nggak boleh, itu pidana loh. Kalau lu laporin polisi masuk penjara tuh orang. Nah, jadi tapi cek dulu ya, cek dulu. Karena sangat-sangat kecil kemungkinan korteksnya yang salah. Korteks kemungkinan betul, dan jangan-jangan memang itu bukti potong kita. Oke, thank you Pak Anggi Harta, semoga terbantu. Bapak sewa kontrak. Kok itu kan banyak LB yang ingin nihil kalau cari beberapa tambahan penghasilan dengan coba sekian malah belum tepat. Nah, tadi ini sudah ada yang sudah Bapak email ya. Sudah, terima kasih. Akan saya cek emailnya ya. Sudah tahu saya, cuma belum saya cek emailnya. Thank you Pak sewa kontrak sudah kirim email ke saya. Oke. Bapak Yoyo, jika saya lapor seperti dulu tidak diisi nilai saat ini, apakah tetap bisa lapor atau akan ditolak oleh sistem? Sistem akan tolak ya. Sistem akan menolak nilai kosong di bagian nilai saat ini. Oke, solusinya adalah tulis strip ya, strip. Nah, kalau memang mau dikosongkan gitu, atau 1 rupiah gitu, rupiah atau samakan saja dengan nilai perolehan. Nah, itu mungkin lebih lebih win-win solution ya kalau emang lu malas isi harga saat ini. Thank you Pak Yoyo, semoga terbantu. Ibu Itshana Yun, kok Cortex saya UMKM di bawah 500 juta, kok malah keluar L3A4 ya untuk neto, kalau nggak diisi gimana? Soalnya kan saya nggak pakai norma, kosongin aja, nggak usah diisi. Oke, kalau wajib diisi, nggak sih, nggak wajib diisi. Setahu gua, walaupun dia muncul, tetap tidak wajib diisi, setahu saya ya. Thank you Pak Ishana, Ibu. Bapak Rubianto, harga sekarang aset, apakah perlu diisi? Kalau perlu, dasar harga diambil dari mana? Oke, tanah bangunan gunakan nilai di NJOP, di kartu PBB. Oke, motor, mobil, kalau saya
disamakan dengan harga perolehan. Oke, emas batangan harganya 2,5 juta per gram di Desember 2025. Apalagi nih, investasi. Investasi saham, obligasi, dan kawan-kawan, lihat laporan dari pihak bank atau pihak penerbit ya. Di sana ada tuh nilai nilai market value ya. Nah, cek nilai market value per tanggal 31 Desember 2025. Oke, yang lain samakan saja dengan nilai perolehan. Kalau gue sih begitu ya. Thank you Pak Ruby, semoga terbantu. Bapak Hermawan Karta, halo Awan, kalau saya punya rumah atas nama anak saya, tetapi 2024 saya laporkan rumah dalam SPT saya sebagai ayah nih ya. Tahun 2025 rumah itu dijual dan sudah dibayar pajak atas nama dan NPWP anak saya. Oh, bagaimana saya laporkan penjualan rumah tersebut di SPT 2025 ini? Hmm, hmm, oke, di SPT 2025. Hmm, oke, satu, di SPT, enggak, pertanyaan gua adalah uangnya masuk ke mana, Pak? Uangnya masuk ke mana nih? Uang hasil jualnya masuk ke rekening siapa, Pak? Oke, saya asumsi uangnya masuk ke rekening anak ya. Saya asumsi uangnya masuk ke rekening anak. Jadi pajak itu Pak selalu melihat uangnya. Dia mau lihat uangnya lari kemana. Itu prinsip perpajakannya. Kita jangan ngomong dokumen. Dokumen itu nomor dua. Nanti aja. Sekarang kita fokus uangnya dulu. Nah, sekarang gue asumsi uang sudah masuk ke rekening anak. Oke, maka maka jual tanah bangunan tetap dilapor di SPT ayah ya, di SPT ayah sebagai PPh final. Nah, nanti bisa jelaskan ke AR, nanti bisa jelaskan ke AR bahwa saya titip nama ke anak gitu ya, ketika beli gitu. Paling begitu. Yang ketiga, kemudian buat surat hibah di tahun 2025. Ini kan boleh buat surat mundur ya, tidak wajib notaris gitu. Bahwa saya menghibahkan uang ya, uang hasil penjualan hasil penjualan rumah tadi. Kemudian yang keempat, si anak mengakui ada penghasilan hibah, bukan penghasilan jual jual rumah ya, dari ayah gitu. Dan anak laporkan uang rekening ya, rekening bank, eh, hasil dari hibah itu. Nah, paling seperti itu Pak yang saya tangkap ya. Oke, thank you Pak Hermawan. Bapak JA Batam, penyertaan modal pada PT apakah masuk kolom 302 atau 309? Coba kita lihat. Mana dia? Penyertaan modal pada PT. Oh, 302 Pak kalau non bursa ya. Kalau non bursa 302. Kalau 309 itu adalah CV. CV beda ya. 302 di modal di PT, 309 itu modal di CV. Beda, Pak. Oke. Thank you, Pak JA Batam. Bapak Aprilia, Bank minta format Excel SPT-nya dong. Sekarang SPT nggak bisa cetak harta dan lain, cuma bisa cetak induk saja. Bapak masuk ke website gratis.sptorangpribadi.com ya, tetapi tidak usah langsung edit di situ ya. Harus digandakan dulu filenya dengan cara klik menu file, kemudian create a copy. Bikin copy filenya di Google Drive Anda sendiri. Thank you, Pak. Maksudnya emas fiktif itu apa ya? Emas digital, fisik, atau kurang paham? Emas fiktif adalah di SPT tahunan tertulis nilai emas senilai sekian rupiah. Padahal realnya di rumah tidak ada emas tersebut, gitu ya. Barangnya tidak ada.
Fiktif barangnya. Nah, kenapa bisa begitu? Kebanyakan karena di zaman TA, ya, tax amnesty dahulu. Nah, banyak orang lapor TA berupa emas gitu, padahal barangnya tidak ada di rumah. Ya, ini ya akibat apa ya? Akibat konsultan yang nggak bener ya. Saya juga begitu dulu, gitu. Kita semua juga begitu zaman TA, karena banyak isu-isu yang nggak jelas sehingga memunculkan yang aneh-aneh begini. Sama, semua kita juga sama ya. Bapak Slamet Santoso, reksadana masuk di mana? Reksadana asuransi masuk di mana? Oke, harta reksadana itu di kode 3 ya. Kode 3. Coba kita lihat. Reksadana itu ada mungkin bisa masuk. Ini boleh nih. 0307. 0307 ya. Kemudian harta asuransi di kode mana? Asuransi di ini nih 0310 ya. 0310. Apalagi. Dan hasil dari reksadana asuransi masuk di mana? Nah, hasil reksadana capital gain-nya ya. Capital gain-nya itu masuk di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian hasil asuransi. Hasil asuransi, hasil asuransi itu kan ada dua ya. Ada dua macam. Satu, klaim asuransi. Asuransi karena sakit atau meninggal atau lainnya ya, maka masuk ke penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang kayak tadi itu. Oke. Yang kedua adalah pembayaran investasi, kayak unit link atau investasi lainnya gitu. Maka masuk ke investasi ini masuk ke bagian harta. Ini hanya perubahan nama harta. Jadi tadinya itu namanya asuransi, sekarang ada perubahan. Asuransi mungkin berkurang, kemudian rekeningnya bertambah. Begitu kan? Kalau memang dia sifatnya hanya perubahan harta doang. Bapak Casa 1564, emas fiktif. Emas lebih baik tetap dimasukkan daripada urusan dengan AR atau pengadilan. Kelak, kalau kita udah meninggal, ahli waris jangan melaporkan. Ini betul. Kalau sebelum meninggal, lu tidak dipanggil AR. Ya, pertanyaan gua. Kalau sebelum meninggal sudah dipanggil AR, cilaka, bos. Ya, ini benar ya. Ini benar pendapatnya. Setuju ya. Kalau sampai meninggal, tidak dipanggil AR, ya kan? Kalau sebelum meninggal sudah dipanggil AR atau diperiksa atau kena pemeriksaan, nah bisa cilaka, gitu ya. Kalau sebelum meninggal ya betul, kalau sudah meninggal ya betul ya. Kalau ahli waris nggak lapor apa nggak akan ditanya, bang, bukannya nanti dikira jual sama ahli waris. Nah ini juga bisa terjadi ya, bisa terjadi. Bilang aja tidak tahu menahu selama ini orang tua melaporkan SPT-nya seperti apa. Pokoknya setelah meninggal hanya ini aset dan sisa. Ini gue setuju. Ini setuju ya. Ini skenario yang betul dan bisa terjadi dan dapat dilaksanakan. Dengan syarat orang itu harus meninggal sebelum ada pemeriksaan pajak. Benar itu ya. Cari penyakit namanya udah fiktif diakui pula itu fiktif. Nah, menurut gua nggak cari penyakit ya. Menurut gua justru benar. Kita berlapor fiktif, kita mengakui itu fiktif, itu kan betul. Itu yang benar, teman-teman ya. Sama kayak lu curi ayam gitu ya. Lu laporin, gua mencuri ayam. Ya udah gitu. Salah nggak? Itu salah, betul. Tetapi kan ada prinsip namanya restoratif justice gitu ya. eh, Kemudian lu mau ganti rugi kerugiannya. Kalaupun lu harus dipenjara gara-gara itu, ya udah lu terima. Menurut gua ya, menurut gua, itu menurut keyakinan gua. Daripada lu menciptakan satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Oke? Lu curi ayam, lu bilang lu tidak mencuri ayam, lu tidak mengaku lu curi ayam. Kalau sampai mati itu rahasia terkubur sih nggak apa-apa. Kalau sebelum mati ada orang cari lu kan berusaha menciptakan kebohongan yang lain, kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang tadi itu. Nah, itu menurut gua, itu maksud gua ya, teman-teman ya. Jadi skenario ini bisa dilakukan apabila memang
dia sampai meninggal nggak kena pemeriksaan. Teruskan saja sebagai emas. Mana tahu suatu hari gali-gali kuburan ketemu harta karun kan udah terisi di SPT. Nah ini adalah pemikiran zaman dulu ya, zaman TA dulu ya. Siapa tahu nanti suatu hari gue punya uang, gue jadi nggak usah lapor lagi karena sudah gue bayar ketika TA. Itu pemikiran ya dulu ya, yang menurut gue salah. Bapak Kuantum, betul juga ya, selama nggak dijual harusnya nggak akan dipermasalahkan ya Bang. Belum tentu, tergantung lu kena pemeriksaan apa enggak. Kalau kena pemeriksaan, wah, gue rasa sih nggak akan selamat ya. Apalagi kalau yang tax amnesty. Cuma masalahnya gara-gara nilai saat ini, apa nggak bahaya ya Bang? Kalau dikali harga pasar seperti jadi melambung. Nah ini masalahnya. Jika ada salah sedikit saja, pasti jadi sarana pemajakan yang nggak masuk akal. Nggak ya sama AR-nya ya? Nah betul, betul, betul. Oke, begitu ya. Thank you Bapak. Lanjut Bapak Andrea Syadi Krisdianto. Emas itu nilainya tetap, purchasing power-nya itu yang melemah. Jadi kalau kita punya emas zaman dulu, tahun 70-an harga masih ribuan per gram. Kalau dijual sekarang itu 2,8 juta per gram, bukan berarti untung. Oh, nggak begitu, Pak. Orang pajak. Untung dong. Lu belinya 70.000. Eh, lu belinya 100.000. Sekarang lu jual 2,8 juta. Ya untung dong. Logika dari mana bilang nggak untung? Lu mau pakai rumus present value, future value, eh, harga inflasi dan sebagainya ditempeleng sama orang pajaknya. Mana ada urusan begitu-gituan. Pokoknya dia lihat rupiah. Karena emas adalah lindung nilai yang tidak menambah kaya atau miskin. Nambah kaya miskin tambah dong Pak, masa nggak bertambah? Dan seharusnya tidak pantas dikenai pajak penghasilan. Nggak bisa, kita masih ikuti hukum bos. Hukum di pajak, hukum pajak nggak begitu. Hukum pajak nggak peduli dengan teori-teori tadi itu. Lindung nilai lah, teori inflasi, nggak peduli. Dia lihat rupiahnya bos. Kalau rupiahnya naik, ya udah naik. Gitu. Dan faktor inflasi seharusnya juga dimasukkan sebagai pengurang untuk perhitungan pajak. Nggak ada, kita masih ikuti hukum ya. Jadi kita masih lupakan logika teman-teman ya. Gue setuju Bapak Andri, kalau ini ngomongin logika, diskusi warung kopi, gue setuju. Tetapi kalau udah ngomongin pajak, kita masih ikuti hukumnya. Di hukum pajak nggak peduli dengan inflasi. Hukum pajak nggak peduli dengan teori-teori ekonomi, nggak peduli. Hukum pajak melihat uangnya, rupiahnya. Kalau rupiahnya naik, berarti ada keuntungan, capital gain. Sesimpel itu ya. Jadi bukannya Pak Andri salah, tetapi eh, ikuti hukum pajak. Hukum pajak nggak peduli begitu-gituan. Penghasilan karena nilai uang susut walaupun jumlah bertambah. Iya, iya, iya. Logika Anda benar, kata Pak Yohanes ya. Tapi orang pajak nggak mau ngerti ya. WP bisa dipalak, dipalak lah. Ya betul. Iya ya, kalau rugi aja orang pajak pada nggak peduli. Kalau giliran untung diburu. Ya begitulah. Lanjut, Bapak Harutono. Kenapa nggak bisa bikin laporan polisi bahwa emas dicuri? Boleh kok, boleh-boleh aja. Kasih laporan polisi ke AR. Ini boleh, setuju ya? Setuju. Ini maksud gua, teman-teman ya. Lu menciptakan satu kebohongan yang baru demi untuk menutupi kebohongan yang lain. Ini yang gue maksudkan, teman-teman. Ya. Emasnya fiktif. Lu tahu itu tidak tidak betul, fiktif. Tapi kan lu nggak berani hilangkan. Kemudian lu mau hilangkan, lu ciptakan kebohongan yang baru, lu bikin laporan kepolisian. Nah, menurut gua sepanjang skenario lu itu berjalan dengan benar dan tidak ada yang mempermasalahkan dan tidak ketahuan ya nggak apa-apa gitu. Tetapi amit-amit kalau skenario lu ketahuan atau polisi malah macam-macam, lu akan menciptakan kebohongan yang baru lagi untuk menutupi kebohongan yang lama lagi. Jadi repotnya rantai rantai lingkaran setan itu akan berlanjut gitu. Sekarang AR bisa terbit STP loh. Enggak ya, salah ini. AR bisa minta semua rekening koran, ini betul. Ribet lagi kalau ada uang masukan. Itu akan dianggap penghasilan yang tidak lapor di SPT, ini betul. Lebih simpel, bikin laporan polisi bahwa emas hilang, dicuri. Habis biaya ratusan ribu untuk buat laporan polisi. Mana ada ratusan ribu. Kalau emas itu 1 miliar, jangan harap polisi mau terbitin LP kalau enggak, gitu ya. Kalau emas yang dilapor dicuri mencapai 1 kilogram, bisa jadi urusan baru. Nah, ini betul ya. Urusan sama pajak belum selesai, bisa jadi urusan polisi. Wah, kakak percayalah. Iya, betul. Kalau lu didalilkan pencucian uang, wah cilaka, bos, cilaka. Malah jadi diperas sama oknum polisi ya, di negeri Konoha maksud gue. Kena laporan palsu kapok. Ya, betul. Bahaya, teman-teman ya. Tulisnya jangan dicuri, tapi hilang cukup. Wah, boleh juga, boleh juga.
Kalau jual rugi ya nggak kena pajak lah. Mana ada emas jual rugi, nggak mungkin. Lanjut. Bapak Sabda Palon. Dulu lapor 2 kilogram, sekarang jadi 1 kilogram. Konsekuensinya apa? Pembetulan. Ya konsekuensi lo mesti bayar pajak, Pak, gara-gara dianggap ada penjualan 1 kilogram yang untung gitu jualnya. Soalnya nggak mungkin dong emas 1 kilogram bisa berkurang begitu aja, kemungkinan cuma 3. Dijual, diberikan ke orang lain, waris, hibah, atau dicuri. Pasti minta laporan polisi. Betul ya, setuju. Kasus ini biasanya karena harta emas mau dikonversi jadi aset lain. Kalau nggak ada keperluan konversi ke aset lain, nggak mungkin merubah 1 kilogram, meskipun beneran berkurang 1 kilogram. Ya betul ya, benar. NPWP istri apa harus digabung ke suami saja? Mana yang benar? Iya setuju, ya setuju. Eh, kalau nggak ada kepentingan, lebih baik NPWP istri gabung ke suami saja ya. Di NE atau dihapus NPWP istrinya. Maksud gua gitu ya. Nggak perlu kok istri punya NPWP. Kemudian Bapak Paralaksem. Prinsipnya, lapor sesuai yang sebenarnya. Di mana yang salah, di situ dilakukan pembetulan termasuk jika di SPT yang lalu. Oke. Lah, buat apa emas dihilangkan? Lebih baik biarin aja tetap di SPT. Anggap aja tidak dijual sampai mati. Gua sependapat ya. Gua sependapat. Cuman, seandainya nih, tiba-tiba 2 tahun lagi ada orang gila namanya Purbaya gitu ya. Kemudian bikin aturan baru. Semua harta di SPT wajib dibuktikan kebenarannya atau keadaannya. Mati kita, teman-teman ya. Bayangkan, kalau ada orang gila nih, bikin aturan. Semua harta di SPT harus dapat dibuktikan kebenarannya. Kita kan nggak ada emasnya. Lu mau pinjam emas dari saudara? Oke, kalau dia mau pinjamin. Kalau nggak mau, mampus lu. Nah itu ya, sepanjang tidak bisa dibuktikan, maka emas itu dianggap dijual dan kena PPh progresif. Wah, bisa kiamat ya. Itu hanya imajinasi gua ya, kalau ada orang gila ya, bikin aturan yang gila gitu. Kasus ini karena emas mau dikonversi di aset lain, tapi tanpa mengurangi harta lain, deposito, atau tanpa menambah penghasilan atau omset. Ya, betul. Loh, gimana kok emas fiktif mau dikonversi ke aset lain? Itu kan maksudnya itu dia punya aset lain yang belum dilaporkan gitu loh. Ya nggak bisa, kalau dikonversi ke aset lain, ya berarti seolah-olah emasnya dijual. Harga dulu dan sekarang sudah pasti kena pajak capital gain gede, ini betul. Solusinya, pembetulan SPT ganti emas jadi uang tunai, syaratnya SPT belum lewat 5 tahun. Kalau mau begini ya, mesti mundur pembetulan ke 10 tahun belakang. Gitu, karena masih ada potensi bukber ya. Jadi kalau mau metode pembetulan, lu buang emasnya diganti uang tunai, tapi mesti kejadian 10 tahun yang lalu, jangan 5 tahun ya, supaya terbebas dari masalah bukber. Lanjut, namanya fiktif pasti untuk menyembunyikan aset yang sebenarnya. Mungkin juga salah strategi masukin emas fiktif sebenarnya lebih mudah untuk masukin uang tunai. Betul. Jadi TA maupun PPS itu harusnya masuk uang tunai, bukan emas ya. Sekarang kebingungan perlu memakai aset yang disembunyikan tersebut. Ini betul ya. Oke, teman-teman, seperti itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di YouTube ya. Teman-teman silakan berkomentar di semua YouTube kita, dan negara demokrasi bebas berkomentar ya. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.